Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dhani Hamdani memimpin kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di wilayah Kota Bekasi. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur turun langsung memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjirop di Pantai Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Satreskrim Polres Rembang membekuk 4 tersangka pelaku komplotan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan barang bukti sepeda motor sebanyak 24 unit. Pemirsa, 2 orang sejoli ditangkap Satuan Satres Narkoba Polres Sragen. Mereka kedapatan mengedarkan obat berbahaya di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. 2 orang sejoli yakni Gundek 29 tahun dan Dinda 19 tahun ditangkap oleh Satuan Satres Narkoba Polres Sragen. Mereka ditangkap di sebuah rumah di Desa Ngrombo karena mengedarkan narkoba berbahaya di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Dalam kasus ini polisi berhasil menyita barang bukti berupa 455 butir obat. Petugas juga menemukan uang tunai sebesar 158.000, dompet warna hitam, dan 2 unit ponsel. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas kedua pelaku. Tim yang dipimpin oleh Kanit Operasional Ibda Supriyanto langsung melakukan penyelidikan di lokasi dan menindak kedua tersangka. Dalam interogasi awal, kedua pelaku mengakui jika obat-obatan tersebut milik mereka. Mereka diduga melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan. Saat ini Polres Sragen terus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya. Kedua pelaku kini dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari Humas Polres Sragen melaporkan untuk Polri TV. Polisi berhasil menangkap 4 pelaku pembakaran warung nasi balap di wilayah Soboman, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Dan insiden ini terjadi pada Minggu 19 Januari 2025 sekitar pukul 3 dini hari. Diduga para pelaku dalam kondisi mabuk saat melakukan aksi nekat tersebut. Polisi tangkap 4 pelaku pembakaran warung nasi balap di Bantul. Polisi berhasil menangkap 4 pelaku pembakaran warung nasi balap di wilayah Soboman, Ngetis Harjo, Kasihan, Bantul. Insiden ini terjadi pada Minggu 19 Januari 2025 sekitar pukul 3 dini hari. Diduga para pelaku dalam kondisi mabuk saat melakukan aksi nekat tersebut. Keempat pelaku yang ditangkap adalah VDP 34 tahun warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Ika 21 tahun warga Nanggulan, Kulon Progo, FF 25 tahun warga Tepus, Gunung Kidul, dan ENB 25 tahun warga Pandak, Bantul. Mereka diamankan pada Selasa 28 Januari 2025 setelah penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Kasihan AKP Madiono dalam konferensi pers yang digelar di Mapolsek Kasihan pada Kamis 6 Februari 2025. KP Madiono mengungkapkan bahwa motif utama di balik pembakaran ini adalah dendam pribadi.
Pelaku utama VDP merasa sakit hati setelah kekasihnya yang diberhentikan dari warung tersebut tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut membuat VDP berniat membalas dengan membakar warung tersebut. Dalam eksekusi, VDP berperan sebagai pembonceng sekaligus pelaku utama yang menyulut AP. Sementara Ika bertindak sebagai pengendara motor. FF dan ENB juga terlibat dengan mengendarai sepeda motor lain sebagai bagian dari rencana mereka. Kini keempat pelaku dijerat pasal 187 KUHP, ke-1E junto pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP tentang tindak pidana pembakaran dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan pengungkapan kasus ini, Polsek Kasihan berharap dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kriminal yang didasari emosi sesaat. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Kapuas kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kapuas. Dua pria diamankan dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 37,09 gram. Pada Selasa 4 Februari 2025, dua pria berinisial S dan B diamankan Satres Narkoba Polres Kapuas di Desa Anjir, Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kalimantan Tengah. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 37,09 gram. Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas yang mencurigakan. Dalam penggeledahannya, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 37,09 gram. Selain itu turut disita beberapa item lainnya, termasuk 2 buah handphone dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk kegiatan peredaran narkoba. Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kapuas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah peredaran narkoba di masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa korban Rio Robiansyah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu 2 Februari 2025 sekitar pukul 1 dini hari. Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandi Siregar mengungkapkan korban Rio Robiansyah 30 tahun meninggal dunia setelah terlibat dalam sebuah perkelahian dengan tersangka NA. Peristiwa tragis itu terjadi di depan toko Timbul Jaya yang terletak di seberang pom bensin Kelakah, Desa Melawang, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Peristiwa bermula ketika korban yang dalam keadaan mabuk bertemu dengan adik tersangka. Terjadi penganiayaan terhadap adik tersangka yang kemudian melapor kepada kakaknya, tersangka NA. Kapolres mengungkapkan bahwa kedua pihak membawa senjata tajam, satu milik korban dan satu milik tersangka. Dalam perkelahian tersebut, korban mengalami luka-luka parah di bagian punggung akibat sabetan celurit yang dilakukan tersangka. Motif dari kejadian ini diduga kuat karena tersangka merasa tidak terima atas penganiayaan yang dialami adiknya. Saat ini tersangka masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pihak kepolisian akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan penyelesaian hukum yang sesuai.
Pemirsa, Polda Gorontalo menggelar latihan praoperasi kepolisian kewilayahan tahun 2025. Latihan diikuti oleh para pejabat utama Polda Gorontalo dan para peserta gabungan Satker di lingkungan Polda Gorontalo. Pelaksanaan latihan praoperasi kepolisian kewilayahan 2025 dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi, dengan didampingi Irwasda, Karo Ops dan pejabat utama, dan diikuti para peserta gabungan Satker di lingkungan Polda Gorontalo. Kapolda Irjen Pol Puji dalam sambutannya menjelaskan latihan praoperasi kepolisian kewilayahan 2025 merupakan salah satu bagian dari proses manajerial yang harus dilaksanakan dalam setiap operasi. Untuk itu diperlukan penyamaan pola pikir dan cara bertindak, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan dari seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Lebih lanjut, Jenderal Bintang 2 itu menjelaskan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan hal mutlak yang harus dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan. Namun pada kenyataannya, berbagai pelanggaran dan kecelakaan sering terjadi disebabkan oleh kelalaian oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran dan kecelakaan terjadi karena masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum perundang-undangan terkait lalu lintas. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat demi mewujudkan stabilitas Kamseltipcar Lantas di jalan raya. Anggota Kompi 4 Batalion A pelopor Satbrimob Polda melaksanakan kegiatan KRYD di wilayah hukum Polres Cimahi dalam rangka menjaga Kamtibmas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Anggota Kompi 4 Batalion A pelopor Satbrimob Polda Jabar melaksanakan kegiatan KRYD di wilayah hukum Polres Cimahi. Patroli KRYD merupakan kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan atau pemerintah yang berdampak kepada situasi Kamtibmas yang mengakibatkan keresahan masyarakat di mana dalam kegiatan rutin tidak bisa ditangani oleh satu fungsi. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta berkomitmen yang teguh demi terciptanya Kamtibmas di wilayah hukum Polres Cimahi. Danton 3 dari Kompi 4 Batalion A pelopor dalam apel persiapan mengingatkan bahwa tidak akan pernah salah ketika melakukan hal benar. Karena itu jangan pernah takut melangkah untuk kepentingan negara. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Selama ini kehadiran Brimob selalu sigap dalam membackup kewilayahan, terutama di wilayah hukum Polres Cimahi. Satreskrim Polres Rembang membekuk 4 tersangka pelaku komplotan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan barang bukti sepeda motor sebanyak 24 unit. 2 tersangka masing-masing berinisial NS, warga desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan AG, warga desa Doan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Setelah itu, AG beraksi bersama rekannya. 2 tersangka lain yang masih tetangga sekampung, JW dan KS, warga desa Doan, Kecamatan Gunem, Rembang. Perannya sebatas mengantar ketika terjadi pencurian. Kapolres Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro menjelaskan tersangka NS mengaku mencuri motor di 23 TKP, sedangkan AG dan komplotannya diduga terlibat dalam kasus curanmor di Desa Ngajaran, Kecamatan Sale, serta di 20 TKP lainnya. Tersangka biasanya melihat streaming pentas hiburan seperti dangdut dan ketoprak melalui YouTube. Selanjutnya bergerak menuju lokasi mencari sasaran. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.